Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang ke-7 hari ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Materi hari ini yakni tentang korespondensi. Korespondensi merupakan suatu aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain, atau dalam kata lain, korespondensi adalah kegiatan surat menyurat. Berikut merupakan bagian-bagian yang harus terdapat dalam suatu surat resmi. A di sini adalah kepala surat. Nah, kepala surat ini letaknya paling atas. Nah, dinamakan kepala surat atau juga bisa disebut dengan kop surat. B adalah nomor surat, C tanggal surat, D sifat surat, E lampiran, F adalah hal atau perihal dari surat tersebut tentang apa, G alamat surat, H adalah salam pembuka, I tubuh surat berisi pembuka, isi, dan penutup surat, J merupakan salam penutup, K tanda tangan, nama, dan jabatan penulis. Nah, biasanya di bagian K, tanda tangan, nama, dan jabatan penulis juga disertakan cap ya. Cap ini merefleksikan dari kepala surat itu tadi, misalnya instansi, nama instansinya. L merupakan tembusan, M adalah inisial. Nah, ini terkadang yang M inisial ini bisa saja ada, bisa saja tidak. Fungsi dari setiap bagian-bagian surat tadi, yang pertama kepala surat. Nah, kepala surat atau bisa disebut dengan kop surat adalah bagian surat paling atas dan berfungsi untuk memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi atau organisasi yang mengirimkan surat tersebut. Nah, kepala surat ini juga berfungsi untuk menunjukkan keresmian sebuah surat. Nah, jika suatu surat terdapat kop atau kepala surat, maka sudah dipastikan bahwa surat tersebut merupakan surat resmi. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari surat resmi. Nah, kepala surat biasanya terdiri dari nama kantor organisasi atau instansi, alamat, nomor kantor pos jika ada, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimail kalau ada, lalu bisa alamat email, lalu bisa disertakan dengan lambang instansi atau organisasi. Bagian yang kedua adalah nomor surat. Ini juga merupakan salah satu contoh surat resmi, yakni adanya nomor surat. Jadi nomor surat adalah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Nah, sedangkan kode surat adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera pada nomor surat menunjukkan tahun kapan surat tersebut dibuat. Nah, untuk penulisan nomor surat dan kodenya, contoh bisa dilihat seperti di layar, misalnya nomor 231. Nah, 231 di situ adalah nomor urut suratnya, SB adalah kode klasifikasinya. Nah, kode klasifikasi dalam hal ini di sini SB adalah surat pemberitahuan. Sedangkan R adalah untuk jabatan surat dari rektor. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi nomor dan kode surat adalah yang pertama untuk mengetahui banyaknya surat yang keluar, yang kedua memudahkan dalam pengarsipan surat, yang ketiga untuk memudahkan mencari surat itu kembali jika nanti dibutuhkan, yang terakhir untuk memudahkan petugas pengarsipan. Yang ketiga adalah tanggal surat. Nah, dalam menulis suatu surat resmi, untuk penulisan tanggal surat sebaiknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis lengkap dan tidak disingkat. Nah, tanggal surat berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat tersebut.
Nah, untuk surat-surat resmi atau surat dinas, tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat surat itu dibuat. Misalnya, Semarang 28 Maret 2021. Nah, tidak perlu didahului dengan kata tempat, nama tempatnya Semarang, itu tidak perlu. Kenapa? Karena nama tempat sudah tertera pada kepala surat atau di kop suratnya sudah ada nama alamat dari instansi tersebut, kecuali surat yang tidak menggunakan kepala surat. Nah, misalnya surat-surat seperti surat pernyataan, nah itu harus menggunakan nama tempat ditulis di depan tanggal surat. Nah, tanggal surat jangan ditulis seperti berikut ini. Nah, jadi tanggal surat ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa tanggal surat harus ditulis lengkap dan jangan disingkat. Nah, ini contoh-contoh penulisan tanggal surat yang salah karena dia disingkat. Jadi harus ditulis lengkap. Yang keempat, sifat surat. Nah, sifat surat ini biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer saja. Sementara untuk surat menyurat di kalangan sipil, sifat surat jarang sekali digunakan. Nah, sifat surat biasanya ditandai dengan predikat biasa, rahasia, sangat rahasia, atau konfidensial. Nah, penulisan sifat surat berada di bawah nomor surat. Nah, perhatikan penulisan sifat surat pada contoh yang terlihat di layar, bahwa sifat surat jika ada harus diletakkan di bawah nomor surat. Yang kelima, lampiran surat. Nah, lampiran surat adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan bersamaan dengan datangnya surat tersebut. Nah, sebaiknya lampiran surat ini ditulis secara jelas agar penerima surat segera mengetahui ada tidaknya sesuatu yang dilampirkan bersamaan surat tadi. Nah, jika sebuah surat tidak ada lampirannya, maka setelah nomor surat tidak perlu dituliskan lampiran, karena memang surat tersebut tidak melampirkan sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar penulisan lampiran. Jadi, dituliskan dengan jelas berapa jumlah lampirannya. Misalnya 1 berkas, 2 eksemplar, 3 helai atau 3 lembar. Begitu. Yang keenam adalah adanya hal atau perihal surat. Nah, hal atau perihal surat ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirimkan. Jadi, tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan, kita bisa tahu isi atau inti pokok masalah surat yang dikirimkan tadi. Nah, penulisan hal atau perihal surat ini sebaiknya ditulis secara singkat saja. Biasanya hal surat digarisbawahi atau ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Nah, berikut merupakan contoh penulisan perihal dalam suatu surat. Nah, biasanya bisa ditulis dengan huruf kapital atau bisa dengan menggunakan underline atau garis bawah. Yang ketujuh adalah penulisan alamat surat. Nah, alamat surat ini berfungsi sebagai petunjuk langsung bagi penerima surat dari mana datangnya surat tersebut. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi petugas arsip atau arsiparis dalam menyimpan surat tersebut. Yang ketiga, untuk mempermudah petugas pos dalam mengirimkan surat tersebut. Yang kedelapan adalah salam pembuka. Nah, dalam suatu surat resmi, salam pembuka digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan penulisan surat. Contoh penggunaan salam pembuka misalnya dengan hormat, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah isi surat. Nah, isi surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Nah, bagian isi surat pada suatu surat resmi biasanya terdiri atas paragraf isi dan paragraf penutup.
Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan isi surat. Yang pertama, tetapkan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan dahulu maksud atau tujuan surat tersebut. Yang ketiga, urutkan maksud surat tersebut secara sistematis dan logis. Yang keempat, tuliskan setiap masalah dalam satu paragraf. Hindari penggunaan istilah atau akronim yang belum lazim. Tulis surat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan yang tepat. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta hindari penggunaan kalimat yang berbelit-belit, sehingga menjadikan surat tersebut menjadi surat yang terlalu panjang karena penggunaan kalimat yang berbelit-belit dan tidak efektif. Yang ke-10 adalah salam penutup. Nah, salam penutup pada suatu surat resmi digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat terhadap penerima surat. Tapi, untuk surat-surat resmi yang bersifat formal atau penting tidak perlu menggunakan salam penutup, melainkan hanya perlu menggunakan dengan tulisan jabatan pengirim surat atau orang yang menandatangani surat tersebut. Yang ke-11, tanda tangan, nama, dan jabatan penulis atau pengirim surat. Nah, suatu surat dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat atau orang yang berwenang terhadap surat tersebut. Nah, surat yang belum ditandatangani oleh orang yang berwenang, maka surat tersebut belum dianggap sah atau bahkan bisa dianggap tidak sah. Nah, dalam kenyataan di lapangan, tidak semua surat dapat diselesaikan oleh kepala atau pimpinan instansi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena banyaknya tugas yang harus ditandatangani oleh pimpinan tersebut. Oleh karena itu, untuk beberapa hal, penandatanganan sebuah surat dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawah pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk hal tersebut sesuai dengan tata kerja yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. Misalnya, ketika saudara semua membuat surat untuk pernyataan mahasiswa, nah, yang bertanda tangan biasanya adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan. Nah, ini contoh dari pelimpahan jabatan di bawah pimpinan. Jadi tidak semua surat harus ditandatangani oleh atasan atau pimpinan instansi. Yang ke-12 adalah tembusan. Nah, tembusan merupakan bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang menerima surat itu selain objek surat. Karena surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak lain yang mendapat tembusan surat tersebut. Nah, fungsi dari adanya tembusan surat ini untuk menghitung jumlah lembar surat yang akan diketik sesuai dengan keperluan. Yang terakhir adalah inisial. Nah, inisial ini bisa saja ada, bisa saja tidak dalam suatu surat resmi. Yang dimaksud dengan inisial adalah singkatan dari nama pengonsep surat dan nama pengetik surat yang ditulis pada bagian kiri bawah suatu surat. Nah, inisial ini dicantumkan sebagai kelengkapan surat, terutama untuk surat-surat penting atau surat berharga. Hal ini dimaksudkan apabila suatu saat terdapat kekeliruan mengenai surat tersebut, maka penandatangan surat dapat memanggil kedua petugas itu untuk ikut mempertanggungjawabkan surat yang dimaksud. Dengan demikian, inisial ini hanya berguna bagi pengirim surat, sehingga tidak ada artinya bagi penerima surat. Oleh karena itu, biasanya inisial ini ditulis pada arsip surat saja. Jadi di dalam surat tidak ada, tapi biasanya sering ditulis di arsip surat. Nah, untuk penulisan inisial, contohnya misalnya DS_BU. Artinya di sini surat tersebut dikonsep oleh Didin Sahidin dan diketik oleh Utomo. Nah, jadi penulisan inisial ini biasanya ditulis pada arsip surat.
Berikut merupakan contoh surat-surat resmi. Ada surat undangan, surat keterangan, surat kuasa, surat tugas, surat pengantar, pengumuman, surat permohonan, surat edaran, surat niaga, surat lamaran pekerjaan, surat perjanjian, surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, dan nota dinas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari masing-masing surat resmi ini. Contoh surat resmi yang pertama adalah surat undangan. Nah, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksud datang pada waktu, tempat, acara atau keperluan yang telah ditentukan. Nah, contoh surat undangan bisa dilihat di layar. Yang kedua adalah surat keterangan. Nah, surat keterangan adalah surat yang memberikan suatu keterangan tentang sesuatu atau seseorang, sehingga dapat digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Surat ini juga berguna dalam memberikan penjelasan tentang sesuatu hal, baik yang memang diminta oleh suatu instansi maupun dipersiapkan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri. Nah, berikut merupakan salah satu contoh surat keterangan. Di sini merupakan surat keterangan untuk menyatakan atau memberitahukan mengenai batas berlakunya akreditasi dalam suatu program studi. Yang ketiga, surat kuasa. Nah, surat kuasa adalah surat yang berisi pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan sesuatu kegiatan seperti yang telah tertera pada surat kuasa tersebut. Nah, surat kuasa biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan atau penugasan kegiatan penting, sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Oleh karena itu, biasanya surat kuasa ditempel materai pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. Nah, contoh surat kuasa bisa dilihat di layar. Nah, di situ juga telah dilengkapi dengan materai pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. Yang keempat adalah surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang isinya memberikan tugas kepada salah satu pegawai atau karyawannya untuk melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. Nah, contoh suatu surat tugas bisa dilihat di layar. Nah, ini menugaskan kepada karyawannya untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana CV Istana Karya. Yang kelima adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang berisi penjelasan singkat tentang surat atau dokumen atau berkas lain yang dikirimkan dengan surat pengantar tersebut. Nah, surat pengantar dapat dikatakan juga sebagai surat yang berbentuk daftar yang tersusun atas beberapa kolom dan dipergunakan untuk pengantar pengirim surat atau barang. Nah, jika diperlukan tanda penerimaan, sebaiknya surat pengantar dikirim dalam 2 rangkap. Pada lembar kedua surat pengantar itu, yang satu lembar setelah ditandatangani oleh penerima dan dibubuhi, maka lainnya dikirimkan kembali kepada pengirim. Nah, jadi begitu ya. Jadi jika dibutuhkan tanda penerimaan, maka dibuat 2 rangkap. Yang pertama untuk pihak yang menerima surat, yang kedua untuk pihak pengirim tadi. Nah, berikut merupakan contoh surat pengantar. Nah, di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ciri-cirinya surat pengantar bisa berbentuk daftar yang tersusun dari beberapa kolom. Yang keenam, pengumuman. Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada orang banyak atau umum.
Nah, pengumuman dapat disebarkan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyebarkan sebagai surat edaran. Yang kedua, dipasang di papan-papan pengumuman sebagai iklan. Yang terakhir, dipasang di koran-koran sebagai iklan. Nah, contoh yang terlihat di layar merupakan contoh pengumuman yang disebarkan melalui surat edaran. Yang ketujuh, surat permohonan. Nah, surat permohonan digunakan untuk mengajukan sesuatu kepada pihak yang lebih tinggi atau yang lebih berwenang atas sesuatu yang berkenaan dengan suatu kegiatan atau keperluan. Surat permohonan ini biasanya dibuat dengan rincian yang jelas, sehingga pihak yang berkenaan akan bersedia mengabulkan permohonan yang dimaksudkan. Dengan demikian, jika surat ini berupa suatu kegiatan, maka tentu saja harus dilampiri oleh berbagai hal yang akan menguatkan kegiatan tersebut. Misalnya, di sini contohnya adalah surat permohonan kunjungan KKL. Nah, jadi pada surat ini bisa saja dilampirkan rundown acara pada hari tersebut untuk memperjelas kegiatan KKL di lokasi proyeknya. Yang kedelapan, surat edaran. Nah, surat edaran adalah surat yang berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat atau beberapa orang tertentu pada suatu instansi. Selain itu, surat edaran digunakan untuk pemberitahuan sesuatu hal kepada orang banyak untuk diketahui secara menyeluruh, sehingga diharapkan isi suatu surat edaran dapat dilaksanakan dengan baik. Pada suatu surat edaran biasanya berisi penjelasan-penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan atau perintah yang ada. Nah, berikut merupakan contoh surat edaran pelaksanaan kuliah online. Yang kesembilan yaitu surat niaga. Nah, dari jenis namanya saja sudah bisa kita tafsirkan bahwa surat niaga adalah surat yang di dalamnya berisi kegiatan niaga atau bisnis, baik yang berhubungan dengan penawaran harga maupun penawaran kerjasama berniaga. Pada surat ini tertera berbagai hal yang diperlukan dalam niaga tersebut, sehingga pihak yang ditawarkan kerjasama akan merasa jelas hanya dengan membaca surat tersebut. Nah, pada suatu surat niaga ini harus terdapat identitas perusahaan agar lebih jelas jika pihak lain berhubungan dengan. Yang ke-10, surat lamaran pekerjaan. Pada penulisan surat lamaran pekerjaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jika surat lamaran pekerjaan tersebut ditulis tangan, maka surat lamaran tersebut harus ditulis di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Yang kedua, pada penulisan surat lamaran pekerjaan, pelamar harus menyebut dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Dan menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu. Nah, di sini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis dengan diketik atau dengan menggunakan software Microsoft Word ya. Nah, jadi sekarang penulisan surat lamaran pekerjaan berbeda dengan yang dahulu. Kalau dahulu harus ditulis tangan, sekarang biasanya bisa diketik. Contoh surat resmi yang ke-11 adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi persetujuan yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih. Dengan adanya surat perjanjian itu, maka kedua belah pihak harus menepati janji yang telah disepakati. Jika ada salah satu pihak yang mengingkari janji, maka akan mudah untuk menggugatnya. Nah, di sini merupakan contoh surat perjanjian kerjasama subkon. Nah, di sini meliputi pihak 1 dan pihak 2. Nah, dalam suatu perjanjian kerjasama, di sini terdiri dari beberapa pasal juga yang mengikat atau yang harus ditepati oleh kedua belah pihak.
Yang ke-12, surat keputusan. Surat keputusan adalah suatu surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan surat keputusan langsung ditujukan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarkan secara umum. Karena tadi ya sifatnya yang individual, maka surat keputusan ini langsung ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dan tidak disebarkan secara umum. Jenis surat dinas yang lainnya adalah berita acara. Berita acara adalah catatan laporan tentang suatu kejadian, perkara pengaduan, serah terima jabatan, dan lain sebagainya. Penulisan berita acara susunannya harus terdiri dari yang pertama adanya kepala surat atau kop surat yang berisi nama instansi, yang kedua harus ada judul berita acara, yang ketiga perihal, yang keempat nomor surat, yang kelima isi dari berita acara tersebut yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, yang terlihat di layar merupakan contoh berita acara lapangan. Nah, ini biasanya ditulis di sektor konstruksi. Yang ke-14, surat pernyataan. Surat pernyataan merupakan surat yang dibuat guna memberikan suatu pernyataan. Adapun pernyataan yang diungkapkan berhubungan dengan masalah kedinasan. Selain itu, dapat pula surat pernyataan bukan untuk keperluan dinas, melainkan untuk suatu perjanjian atau keperluan lainnya. Jenis surat resmi yang terakhir adalah nota dinas. Nota dinas biasanya tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama, kepala nota dinas. Kepala nota dinas berisi lambang, nama, dan alamat instansi. Kemudian terdapat judul yang jelas, nota dinas, diikuti dengan nomor, kepada, dari, dan hal. Selanjutnya, isi dari nota dinas pada dasarnya sama dengan surat dinas lainnya, hanya dibuat dengan kalimat yang lebih singkat tetapi jelas. Pada bagian terakhir, pada bagian kaki nota dinas terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan, nama terang, NIP atau nomor induk pegawai, cap dinas atau jabatan. Yang terakhir adalah tembusan jika ada. Baik. Untuk pertemuan hari ini mengenai korespondensi, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.